Pernah nggak sih Anda berdiri di depan rak supermarket, niatnya mau beli yang ramah lingkungan, tapi yang diskon besar justru yang kemasannya plastik banget? Atau mungkin niat mau hemat listrik, ya kan? Nah, itu dia. Tapi lupa lagi matiin lampu kamar mandi. Rasanya kita semua pernah ada di situasi canggung gitu. Niat baik kita seolah berhadapan langsung dengan kenyataan yang ya ribet. Dan yang menarik, banyak perusahaan itu seolah angkat tangan dan bilang, ya memang konsumen yang bandel. Iya kan? Selalu kita yang salah. Tapi sumber yang Anda bagikan dari buku Frugal Innovation ini punya sudut pandang yang sama sekali beda. Pertanyaannya bukan kenapa konsumen nggak berubah, tapi gimana caranya kita bisa mendesain produk dan layanan yang bikin perubahan itu jadi pilihan yang paling gampang dan paling menarik. Cepat sekali. Jadi, misi kita dalam pembahasan kali ini adalah membongkar ide-ide dari bab 5 buku tersebut. Kita akan lihat gimana beberapa perusahaan paling inovatif di dunia berhenti nyalahin kita sebagai konsumen. Dan malah secara cerdas membentuk perilaku kita ke arah yang lebih baik, tanpa kita merasa digurui atau dipaksa. Kita bakal kupas 3 paradoks aneh yang menjebak kita semua dan lihat solusi-solusi jeniusnya. Ini bukan lagi soal marketing biasa loh. Ini perpaduan antara psikologi, desain produk, sama teknologi. Kita akan lihat pergeseran yang fundamental. Pergeseran gimana tuh? Dari perusahaan yang cuma jual barang, jadi perusahaan yang nawarin alat bantu supaya kita bisa mencapai tujuan kita sendiri. Entah itu hidup lebih hemat, lebih sehat, atau lebih ramah lingkungan. Perusahaan jadi semacam mitra atau pelatih pribadi gitu buat konsumennya. Oke, menarik. Mari kita mulai dengan fondasinya. Buku ini menyoroti 3 kontradiksi besar, atau bisa kita sebut 3 dilema yang sering kita hadapi sebagai konsumen modern. Yang pertama ini rasanya paling umum. Betul. Kita bilang kita peduli lingkungan, tapi perilaku kita justru sebaliknya, boros sumber daya. Ada data menarik dari survei GfK Roper Yale yang disebut di sini. Oh iya. Katanya mayoritas konsumen di Amerika Serikat itu menganggap isu lingkungan penting waktu milih mobil atau deterjen, bahkan rela bayar lebih. Tapi begitu dilihat tagihan listrik dan airnya, ceritanya beda jauh. Benar. Ada jurang pemisah yang lebar antara apa yang kita bilang sama apa yang kita lakukan. Dan buku ini menawarkan penjelasan yang sangat masuk akal. Apa itu? Ini bukan karena kita munafik, tapi seringkali karena kita nggak punya informasi yang jelas. Nggak punya informasi maksudnya? Bayangin deh perusahaan listrik kirim tagihan sebulan sekali cuma dengan 1 angka total. Gimana kita bisa tahu kalau matiin TV dari tombolnya, bukan cuma dari remote, itu beneran ada dampaknya? Iya juga ya. Kita itu seperti nyetir mobil tanpa dashboard. Kita nggak tahu kecepatan kita, sisa bensin kita, atau mesinnya panas atau enggak, gitu. Analogi yang pas banget. Kita buta informasi, jadi ya sulit untuk bikin keputusan yang lebih baik. Ini bawa kita ke kontradiksi kedua yang juga relevan banget. Oke. Kita sebenarnya pengen hidup lebih hemat, tapi di sisi lain kita terus-terusan tergoda untuk konsumsi berlebihan. Rasanya tiap hari ada aja iklan yang bilang kita butuh ponsel baru, baju baru. Liburan ke tempat yang lagi tren? Tepat. Sumber ini mengutip beberapa pemikir kayak E.F. Schumacher yang udah lama mempertanyakan ini. Iya, henti ini beneran bikin kita lebih bahagia? Seringkali enggak. Kita terjebak dalam apa yang disebut hedonic treadmill. Hedonic treadmill? Iya, di mana kita terus lari ngejar barang baru, cuma buat ngerasain bahagia sesaat, sebelum akhirnya kita pengen hal lain lagi. Ini pertarungan antara keinginan internal buat hemat, melawan bombardir eksternal buat terus belanja. Dan yang ketiga ini mungkin yang paling rumit ya. Ini dilema klasik antara kepentingan pribadi melawan kebaikan bersama. Betul. Kita semua tahu kalau kita bareng-bareng hemat air pas musim kemarau itu penting. Tapi di level individu rasanya, cuma saya doang yang pakai air sedikit lebih banyak, apa ngaruhnya sih? Nah, itu dia, perasaan itu. Ada perasaan bahwa kontribusi kecil kita itu nggak akan bikin perbedaan. Ini jadi tantangan besar buat perusahaan. Gimana caranya bikin penghematan terasa bermanfaat secara pribadi, sekaligus berkontribusi untuk kebaikan yang lebih besar. Persis. 3 kontradiksi inilah yang jadi medan pertempuran buat inovasi. Dan beberapa perusahaan nggak melihatnya sebagai masalah, tapi sebagai peluang. Mereka nggak coba mengubah keyakinan kita dengan iklan, tapi mereka mengubah konteks dan alat yang kita pakai sehari-hari. Nah, disinilah pembicaraan kita jadi sangat menarik.
Daripada cuma ngeluh, ayo kita lihat contoh-contoh nyata. Gimana perusahaan-perusahaan ini mengakali paradoks tadi. Kita mulai dari urusan energi di rumah. Contoh yang paling sering dibicarakan, dan memang pantas sih, Nest Learning Thermostat. Betul. Buat yang belum familiar, Nest ini termostat atau pengatur suhu ruangan pintar yang nyambung ke Wi-Fi. Tapi kejeniusannya bukan cuma karena bisa diatur lewat ponsel. Terus? Nest ini beneran belajar. Dalam seminggu, dia bahkan mempelajari pola kebiasaan Anda, kapan Anda bangun, kapan Anda pergi, suhu berapa yang Anda suka, dan dia akan bikin jadwal otomatis buat hemat energi pas Anda nggak di rumah atau lagi tidur. Tapi tunggu sebentar, yang bikin saya penasaran itu bagian psikologinya. Buku ini nyebutin fitur kayak laporan bulanan via email dan sistem poin berupa daun virtual. Apa benar hal sesederhana itu? Dapat gambar daun di layar cukup kuat buat mengubah kebiasaan orang yang udah bertahun-tahun. Rasanya kok sepele sekali. Pertanyaan bagus sekali. Dan disitulah letak keajaibannya. Jawabannya, ya, itu sangat efektif. Kok bisa? Ada 3 lapis psikologi di sini. Pertama, umpan balik langsung. Setiap kali Anda milih suhu yang efisien, Nest langsung kasih Anda hadiah kecil. Daun itu muncul. Otak kita suka banget sama hadiah instan kayak gini. Oke, hadiah instan. Kedua, gamifikasi. Ini ngubah tugas yang ngebosenin, yaitu hemat energi, jadi sebuah permainan. Anda jadi pengen ngumpulin daun sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, ini yang paling kuat. Perbandingan sosial. Maksudnya? Laporan bulanan Nest itu nggak cuma nunjukin pemakaian Anda, tapi juga ngebandingin sama pengguna Nest lain di lingkungan Anda. Nggak ada yang mau kan jadi tetangga yang paling boros? Dorongan buat nggak kalah dari orang lain itu kuat banget. Ah, masuk akal. Jadi mereka manfaatin sifat kompetitif alami kita buat tujuan yang baik. Tepat. Dan hasilnya menurut buku ini luar biasa. Pengguna bisa hemat rata-rata $173 per tahun. Bahkan di Austin, Texas, pas jam puncak musim panas, program ini bisa mangkas penggunaan AC sampai 56%. Itu dampak yang masif. Contoh lain yang lebih sederhana tapi sama jeniusnya itu kampanye Toyota A Glass of Water. Oh, yang ini saya pernah dengar. Mereka bikin aplikasi ponsel yang nampilin segelas air virtual di dashboard Anda pas lagi nyetir. Tujuannya, nyetir dengan halus, jangan ngerem atau ngegas mendadak, biar air virtual itu nggak tumpah. Haha, saya bisa bayangin, coba aplikasi ini di jalanan Jakarta yang macet. Airnya pasti udah tumpah kemana-mana di kilometer pertama. Haha, betul. Tapi idenya brilian. Sangat visual dan gampang dimengerti. Daripada kasih tahu kita, hematlah bahan bakar, mereka kasih kita permainan yang secara nggak langsung ngajarin kita cara nyetir yang lebih efisien. Hasilnya, konsumsi bahan bakar bisa turun sampai 10%. Luar biasa. Apa yang kita lihat dari 2 contoh ini adalah pergeseran dari menyuruh menjadi memfasilitasi. Perusahaan nggak lagi berperan sebagai orang tua yang cerewet, tapi sebagai pelatih yang kasih kita alat buat melihat, mengukur, dan memperbaiki performa kita sendiri. Saya suka istilah memfasilitasi itu. Artinya, mereka mengubah hubungan dari penjual-pembeli jadi semacam partner ya. Bisa dibilang begitu. Mereka kasih kita alat buat jadi versi diri kita yang lebih baik. Oke, jadi pendekatan ini berhasil buat hal-hal kayak energi dan mobil. Tapi gimana dengan sesuatu yang jauh lebih personal dan krusial, kayak kesehatan kita sendiri? Apa prinsip yang sama bisa diterapin di sana? Tentu saja. Buku ini menyebutnya tren DIY healthcare atau layanan kesehatan mandiri, di mana fokusnya geser dari pengobatan ke pencegahan. Dan kita semua sebenarnya udah ngalamin ini. Oh ya? Coba pikirin. Anda mungkin udah pakai aplikasi pelacak langkah atau jam tangan pintar. Pernah nggak Anda ngerasa lebih termotivasi buat jalan kaki lebih jauh cuma karena pengen lihat grafiknya naik atau capek target harian? Oh, benar juga. Itu prinsip yang sama persis. Benar, saya sering sengaja parkir lebih jauh atau milih naik tangga cuma demi menuhin target cincin aktivitas di jam tangan saya. Itu contoh gamifikasi yang sangat personal. Persis. Dan teknologinya berkembang lebih jauh lagi. Sumber ini mencontohkan Cellscope. Cellscope, apa itu? Sebuah alat kecil yang bisa dipasang di kamera ponsel dan ngubah ponsel jadi otoskop, alat yang biasa dipakai dokter buat periksa telinga. Wow! Jadi, orang tua yang anaknya ngeluh sakit telinga tengah malam bisa ambil gambar bagian dalam telinga anaknya, terus dikirim ke dokter. Dokter bisa lihat itu infeksi serius atau cuma iritasi ringan.
Wah, itu bisa menyelamatkan kunjungan panik ke UGD jam 2 pagi. Praktis banget. Dan implikasi frugal atau hematnya sangat besar dalam jangka panjang. Satu kunjungan ke UGD bisa mahal banget. Dengan alat kayak gini, kita bisa mencegah biaya yang nggak perlu. Ini seperti ngasih dashboard kesehatan pribadi ke setiap orang, memberdayakan kita buat ambil tindakan pencegahan sebelum masalah jadi besar dan mahal diobati. Dari kesehatan, mari kita pindah ke area yang sering bikin pusing juga, keuangan. Buku ini menyoroti masalah utang rumah tangga yang terus naik. Salah satu solusi inovatif datang dari perusahaan asuransi bernama Progressive, dengan programnya Snapshot. Ah ya, Konsepnya, bayar sesuai cara Anda mengemudi. iya. Ini mengubah total model bisnis asuransi. Secara tradisional, asuransi itu kan sifatnya reaktif. Reaktif. Anda bayar premi, terus kalau terjadi kecelakaan, mereka yang nanggung biayanya. Mereka menghukum perilaku buruk setelah terjadi. Progresif membaliknya. Mereka kasih Anda perangkat kecil buat dipasang di mobil yang monitor gaya nyetir Anda. Oh, jadi dia merekam cara kita nyetir? Betul. Seberapa sering Anda ngerem mendadak, seberapa sering Anda nyetir malam-malam, dan seterusnya. Jadi kalau saya mengemudi dengan aman dan nggak ugal-ugalan, saya dapat hadiah. Tepat. Anda bisa dapat diskon premi sampai 30%. Ini insentif langsung. Mereka nggak cuma nunggu Anda celaka, tapi secara proaktif bantu dan kasih penghargaan, biar Anda jadi pengemudi yang lebih baik. Ini mengubah hubungan dari yang tadinya transaksional jadi kemitraan untuk keselamatan. Dan terbukti berhasil, lebih dari 1 juta pelanggan daftar buat program ini. Oke, dari semua studi kasus ini, Nest, Toyota, Salescorp, Snapshot, pola besarnya udah kelihatan jelas. Jadi, apa langkah praktisnya? Kalau ada perusahaan yang mau nerapin prinsip membentuk perilaku ini, apa yang harus mereka lakukan? Nah, buku ini ngasih beberapa rekomendasi konkret. Mari kita mulai dari tim pemasaran. oke. Untuk tim pemasaran, ada 2 saran kunci. Pertama, jangan coba mengubah semua orang sekaligus. Mulailah dengan targeting segmen yang paling gampang nerima perubahan, para inovator dan early adopters. Orang-orang yang suka coba hal baru ya? Betul. Mereka ini orang-orang yang memang udah termotivasi. Kalau mereka berhasil dirayu, mereka bakal jadi duta dan agen perubahan buat teman-teman dan keluarga mereka. Dan yang kedua ini menurut saya sebuah pencerahan. Buku ini bilang, jadikan hemat itu keren dan aspirasional. Contoh kontras yang dikasih itu nusuk banget. Mobil Tata Nano versus smart car. Ya, ini pelajaran psikologi yang luar biasa. Tata Nano dipasarin dengan slogan mobil termurah di dunia. Dan hasilnya? Gagal total. Ternyata, bahkan target pasar mereka yang berpenghasilan rendah pun nggak mau diasosiasikan dengan produk termurah. Itu nyentuh ego. Orang nggak mau merasa miskin. Sebaliknya, ada smart car, mobil yang sama-sama kecil, hemat, dan terjangkau. Tapi gimana mereka masarinnya? Mereka memposisikannya sebagai mobil yang gesit, ekologis, dan menyenangkan. Sebuah pilihan yang pintar buat kehidupan kota. Oh, Mereka jual ide, bukan harga. Pesannya adalah, dengan milih mobil ini, Anda bukan orang yang kekurangan uang, tapi Anda adalah orang yang cerdas, modern, dan peduli lingkungan. Itu sebuah kemewahan yang terjangkau, bukan tanda keterbatasan. Kata murah bisa jadi bumerang, tapi kata pintar selalu menarik. luar biasa. Itu mengubah cara kita memandang penghematan. Lanjut ke tim R&D dan desain produk. Ada konsep menarik yang disebut affordances dari desainer legendaris Donald Norman. Bisa tolong dijelaskan? Tentu, affordances itu kualitas dari sebuah objek yang memungkinkan atau mengundang seseorang buat melakukan sesuatu. Contoh paling sederhana, gagang pintu itu mengundang buat digenggam dan ditarik. Oke. Knop kompor mengundang buat diputar. Tombol mengundang buat ditekan. Desain yang baik itu nggak perlu buku manual. Bentuk fisiknya sendiri udah jadi petunjuk. Nah, prinsip ini bisa dipakai buat memandu perilaku yang hemat. Misalnya? Misalnya, merancang keran air yang secara default ngeluarin aliran kecil, dan Anda harus usaha ekstra kayak nekan tombol buat dapat aliran yang deres. Oh, oke. Atau tempat sampah yang lubang buat sampah non-daur ulang dibikin lebih kecil daripada lubang buat sampah daur ulang. Secara nggak sadar, desain ini nyenggol kita buat ngelakuin hal yang benar. Dan rekomendasi terakhir buat tim desain ini benar-benar radikal,
yaitu rancang produk yang bikin penghematan terasa seperti sebuah upgrade, bukan pengorbanan. Nah, ini. Contoh kursi pesawat eksplisit ini benar-benar buka mata saya. Saya selalu mikir penghematan maskapai pasti berarti penderitaan buat penumpang. Ternyata nggak harus gitu. Sama sekali enggak. Ini contoh paling elegan dari inovasi frugal. Kursi eksplisit ini terbuat dari material komposit dan titanium, jadi bobotnya cuma 4 kilogram, setengah dari berat kursi biasa. Ringan banget. Iya, memang biaya produksinya lebih mahal di awal. Tapi karena bobotnya ringan banget, satu pesawat bisa hemat bahan bakar sampai $500.000 setiap tahunnya. Itu keuntungan besar buat maskapai. Oke, itu keuntungan maskapai. Lalu di mana upgrade untuk penumpangnya? Nah, disinilah kejeniusannya. Karena desain kursinya jauh lebih ramping dan tipis, penumpang justru dapat ruang kaki ekstra sekitar 5 cm. Oh, Jadi ini situasi menang-menang-menang. Maskapai hemat uang, lingkungan diuntungkan karena emisi karbon berkurang, dan penumpang dapat kenyamanan lebih. Penghematan gak lagi terasa kayak penderitaan, tapi justru terasa kayak naik kelas. jadi kalau kita tarik benang merahnya, kuncinya bukan maksa orang buat menderita demi berhemat atau jadi lebih baik. Bukan. Kuncinya adalah merancang produk, layanan, dan sistem yang bikin pilihan yang benar menjadi pilihan yang paling mudah, paling intuitif, dan bahkan paling diinginkan. Ini soal mengubah psikologi kita lewat desain yang superior. Tepat sekali. Kalau kita rangkum seluruh pembahasan kita, wawasan utamanya adalah ini. Perubahan perilaku konsumen yang paling efektif dan berkelanjutan terjadi ketika perusahaan berhenti mandang konsumen sebagai masalah yang harus diperbaiki. Dan mulai melihat kita sebagai Mitra. Dengan ngasih alat yang tepat, umpan balik yang jelas, dan insentif yang cerdas, mereka memberdayakan kita semua buat akhirnya bisa menjembatani jurang yang sering kali lebar antara niat baik kita dengan tindakan nyata kita sehari-hari. kita sudah membahas panjang lebar bagaimana perusahaan bisa membentuk perilaku kita sebagai konsumen, seringkali untuk kebaikan kita sendiri. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penutup yang lebih besar yang terinspirasi dari akhir bab di buku ini untuk Anda renungkan. Sebuah pemikiran yang provokatif. Iya, bagaimana jika langkah evolusi selanjutnya bukan lagi hanya tentang konsumen yang dibentuk oleh perusahaan, tetapi konsumen yang secara aktif ikut menciptakan dan membentuk perusahaan itu sendiri. Apa yang akan terjadi pada dunia bisnis dan konsumsi saat batas antara konsumen dan kreator mulai benar-benar kabur?